Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, aku langsung saja. Tema readingan hari ini adalah beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Aku merasakan energinya sebelum aku mulai shuffle ya. Orang-orang memandang kamu sekarang seperti kayak sang ilahi, Tuhan memprotek kamu, melindungi kamu. Kamu dijaga ya, kamu dilindungi. Sosok yang kuat selalu melindungi kamu. Itu yang kurasakan juga ya. Cara orang lain memandang kamu sekarang. Ada energi seperti kayak mereka membicarakan kayak kamu dijaga ketat loh. Itu. Aku mulai saja teman-teman, dan ini energi banyak orang, general reading. Aku menjelaskan berkali-kali ya. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bisa juga ini fun reading, hiburan doang untuk kalian gitu. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal reading yang berbayar tentunya. Oke, beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Kamu seseorang yang mungkin ya, kamu sudah berumah tangga, atau aku merasakan orang-orang memandang kamu mampu membalanskan, menyeimbangkan kehidupan kamu. Ya mungkin sebelumnya kamu pernah ada masalah seputaran finansial kamu, mungkin keuangan kamu pasang surut atau up down, ya kamu mampu menyeimbangkan kembali keuangan kamu itu, kamu mampu menyeimbangkan kembali kehidupan kamu yang berat sebelah itu, yang up down itu, terutama mengenai karena ada gambar rumah sih, mungkin kamu mampu menyeimbangkan rumah tanggamu, mampu menyeimbangkan budgetmu, pengeluaranmu, mampu memanajemenkan keuanganmu, karena ini terkait keuangan. Atau cara orang lain memandang kamu, mungkin beberapa kamu punya dua prioritas, dua pekerjaan, dan kamu mampu menyeimbangkan dua pekerjaan tersebut atau dua prioritas tersebut ya. Oke. Dan aku merasakan energinya juga. Beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini, aku merasakan energi kamu tuh sangat maskulin banget. Pemikiran kamu, aku rasakan pemikiran teman-teman, pemikiran kamu sangat detail, tegas, tajam, cara kamu berkomunikasi tegas, detail, atau memang kamu pintar berkomunikasi, suka mempelajari sesuatu yang baru. Aku merasakan energinya di sini teman-teman, kayak seorang megang pedang dan ada buku. Ya, cara orang lain memandang kamu sekarang itu, kayak kamu kayak pintar sekali untuk mempelajari sesuatu, ada energi kamu, mungkin seorang penganalisis, peneliti, ya, kamu mempelajari sesuatu dengan detail, teliti, kamu sangat cerdas sih. Yang aku bilang, kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini, yang ya wanita pemberani, wanita tegas, tajam, mungkin beberapa kamu bekerja di pemerintahan ya sih, seperti itu ya. Oke, beginilah cara orang mandang kamu sekarang. 666, aku melihat angka 66 akhir-akhir ini, apapun terkait dengan angka 66 ya, mungkin tanggal lahir kalian atau kamu sering melihat angka itu di pengatur waktu 6666, kamu baru saja mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan dalam hidup kamu, dan orang-orang memandang kamu sekarang ya, kamu sosok yang kuat, tangguh, ya kamu mampu mengakhiri sesuatu yang mungkin terberat dalam hidup kamu, salah satunya mengakhiri stres, mengakhiri depresi, sembuh dari trauma masa lalu atau luka batin atau sakit mental lainnya, tanpa bantuan siapapun kecuali bantuan Tuhan. Kamu berjalan sendiri ya, dan sini ada kuda. Kamu sosok yang kuat, tangguh, mampu laluin ini yang tersulit dalam hidup kamu. Entah yang terjadi 6 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, aku merasakan energinya 666 di sini. Ya, dan kamu sampai ke tujuan. Walaupun perjalanan kamu mungkin kamu sempat menyerah. Ya, sempat terjeda. Tapi saat ini cara orang-orang memandang kamu ya, kamu sampai ke tujuan. Perjalanan baru dalam hidup kamu, babak yang baru dalam hidup kamu. Mungkin beberapa kamu akan relokasi, pindah ke tempat yang baru, suasana yang baru, rumah yang baru, karir yang baru, bertemu dengan orang-orang baru ketika kamu sudah mengakhiri yang lama.
Ya, dan orang-orang memandang kamu seperti itu, perjalanan yang baru dan kamu tidak mudah sih untuk mengakhiri yang lama atau menyelesaikan yang lama, dan Tuhan semesta mengangkat derajat kamu setinggi-tingginya. Ya, cara orang memandang kamu sekarang bahwa kamu tinggi, ya. Tinggi dalam artinya di sini vibrasi kamu, frekuensi kamu tidak seperti mungkin orang-orang ini, yang mungkin dulu vibrasi kamu sangat low banget, rendah banget, 2 dimensi atau 3 dimensi. Sekarang kalian mengalami peningkatan 4 dimensi, 5 dimensi, kamu berbeda yang mereka kenal dulu, kamu sangat tinggi, kamu sangat dihormatin karena Tuhan semesta mengangkat derajat kamu setinggi-tingginya. Dan mungkin kamu adalah jiwa terpilih sih untuk menyelesaikan karma regenerasi atau kutukan regenerasi. Mungkin kamu ya generasi yang ke-6 untuk menyelesaikan karma tersebut, kutukan tersebut. Itu yang kurasakan, beberapa yang resonate ya. Aku merasakan semua mata orang tertuju kepada kamu. Kalau kamu adalah seorang konten kreator, mungkin cara orang memandang kamu sekarang ya bahwa kamu tuh banyak pengikut, banyak followersnya, banyak yang mensupport kamu, mendukung kamu, banyak pencapaian, penghargaan yang kamu dapatkan. Ya, seperti yang aku bilang, Tuhan mengangkat kamu setinggi-tingginya. Kamu adalah pemenangnya. Mungkin dalam berbisnis juga ada peningkatan dalam bisnis bisnis kamu. Bisnis kamu seperti mendapatkan pengakuan dari publik. Banyak orang-orang mengenal kamu karena bisnismu, karena karirmu, karena prestasimu, atau karena bakatmu. Dan orang-orang memandang kamu sekarang juga kalau kamu adalah wanita atau pria karir, kayak banyak sekali pencapaian penghargaan dalam karir kamu. Mungkin saat ini kamu dipilih menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang bos, naik jabatan, naik pangkat, peningkatan gaji, kayak kamu duduk di atas, ya, dan orang menghormati kamu. Itu dan cara orang lain memandang kamu sekarang, aku merasakan energi kayak passion. Kamu berhasrat, bergairah untuk melakukan sesuatu, penuh percaya diri untuk melakukan sesuatu. Mungkin kamu di sini ini cara orang lain memandang kamu ya. Mungkin kamu anak rumahan. Ya banyak waktu di rumah atau kamu punya pekerjaan, aktivitas, bisnis di rumah aja yang dimana kamu keluar rumah seperlu-perlunya aja atau sepenting-pentingnya saja. Atau walaupun kamu di rumah saja, kamu penuh percaya diri untuk melakukan sesuatu, optimis untuk melakukan sesuatu, atau cara orang-orang memandang kamu sekarang itu anak rumahan, tapi percaya diri, optimis, atau kamu membatasi diri dari orang-orang. Aku merasakan energinya juga kamu tidak suka dikritik sih. Beberapa orang memandang kamu seperti itu ya, tidak suka dikritik ya. Itu. Kamu adalah seorang penyihir. Beberapa orang memandang kamu adalah seorang penyihir. Mungkin kamu punya kayak ramuan-ramuan untuk menyembuhkan diri kamu atau menyembuhkan orang lain, atau orang melihat dari covernya, dari sampulnya bahwa kamu adalah seorang penyihir. Kamu mampu menyihirkan sesuatu, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Leo ya, kencang di sini. Siapa lagi? Gemini. Ya. Taurus. Mungkin beberapa kamu dari zodiak tersebut atau Sun, Moon, Rising dan Venus kamu dari zodiak tersebut ya. Beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Beginilah cara orang memandang kamu sekarang. Beginilah cara orang memandang kamu sekarang. Oke. Mungkin beberapa dari teman-teman aku merasakan energinya di sini. Orang-orang memandang kamu sekarang itu ada gambar dog ya. Dan kamu dari sio anjing. Tapi memang mereka melihat kamu tuh sosok yang baik sih, setia, berkomitmen, setia dalam hal apapun ya. Kamu sangat royal. Mungkin sekarang kamu yang aku udah jelaskan tadi lebih banyak menunggu atau di rumah saja. Entahlah pekerjaan kamu, aktivitas kamu, bisnis kamu di rumah saja atau kamu membatasi diri. Mungkin kamu lebih fokus ke keluarga karena ada gambar rumah, ada gambar dog ya. Seperti kamu banyak kayak merenung sih. Orang-orang memandang kamu seperti itu ya. Tapi kamu sosok yang baik ya. Aku rasakan energinya seperti itu. Angka 18, 6, 3, 6. Oke. Aku merasakan gini, kamu sangat berbeda sih. Cara orang-orang memandang kamu sekarang, kamu sangat berbeda, kamu cukup unik, kamu berbeda dari mereka, berbeda dari orang lain, atau kamu mampu menyatukan perbedaan gitu ya. Kamu mampu mensinkronkan perbedaan seperti itu. Ya, angka 11.
Angka 35 dan di sini aku merasakan ada gunung ya. Entah orang lain memandang kamu, kamu menyingkirkan gunung itu, tantangan itu, penghambat itu dalam hidup kamu, atau kamu susah dijangkau sih. Ya, kamu suka dijangkau. Oke, aku ambil beberapa kartu lagi ya. Beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Ada death. Aku merasakan beberapa dari teman-teman di sini kartu the death ini kartu kematian. Sepertinya kalian di sini kayak energinya entah kapanpun kamu melihat atau menonton video ini kalian benar-benar bertransformasi. Dengan kartu Six of Swords di sini teman-teman ini hampir sama ya. Orang-orang memandang kamu sekarang kayak ya perjalanan kamu tidak mudah, tapi kalian bisa laluin. Hidup kamu tidak mudah, tapi kamu bisa laluin. Bisa mengakhiri yang lama itu dan perjalanan yang baru dalam hidup kamu. Kamu benar-benar kayak seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Ada pola-pola lama yang lama kamu tinggalkan dekat kematian ini. Ya, suatu yang lama kamu tinggalkan, kamu menjadi versi terbaru, bab baru dalam hidup kamu. Scorpio, kencang ya. Kamu benar-benar bertransformasi ke arah lebih baik sih teman-teman ya. Dan orang-orang memandang kamu juga, mungkin sebelumnya kamu banyak beban yang kamu pikul, mungkin beban di keluarga, beban utang piutang, atau beban apapun yang membuat kamu terbebani. Tapi kamu mampu meringankan beban tersebut ya. Karena kamu sosok yang kuat sih, orang-orang memandang kamu seperti itu sih. Sosok yang kuat, bertanggung jawab atas apa beban yang kamu pikul. Itu. Kamu mampu mungkin beban yang kamu pikul ini membuat kamu stres, membuat kamu depresi, tapi akhirnya kamu bisa menghilangkan stres itu, gitu ya. Meringankan beban itu, ya. Oke. Inilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Mungkin bisa dibilang orang-orang memandang kamu itu seperti bodoh amat. Bodoh amat dalam arti di sini mungkin kamu sekarang pura-pura tuli atau pura-pura buta. Ya, mungkin ketika gini, ini contohnya gini, ketika orang-orang membicarakan kamu kayak ya terserah EGP emang gue pikiran, kamu pura-pura tuli aja, pura-pura nggak mau melihat aja orang itu, kamu lebih percaya dengan intuisi kamu daripada apa kata orang. Kamu lebih ikutin suara hati kamu, suara jiwa kamu daripada apa kata orang, ya. Artinya orang-orang mandang kamu yang lebih intuisi sekarang, ya tidak mau mendengar kata orang. Itu kamu pura-pura ya, ya tuli aja, pura-pura buta aja, nggak mau melihat itu teman-teman ya. Oke, apalagi beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Mungkin yang aku bilang tadi, semesta Tuhan mengangkat derajat kamu setinggi-tingginya. Mungkin kamu cukup apa ya, cukup diandalkan dalam karir kamu. Ya, kamu punya karir yang bagus, punya bisnis yang sukses. Amin ya, teman-teman. Aku merasakan itu ya. Mungkin beberapa juga orang-orang memandang kamu adalah seorang kreator, seorang pembuat, di mana kamu mengerjakan sendiri, menggarap sendiri dengan ide-ide kamu. Ya, aku merasakan apa yang kamu tabur di masa lalu, kamu akan memetik hasilnya sih. Gitu ya. Entah itu dalam karir, dalam berbisnis, orang-orang sudah melihat hasil karya kamu gitu teman-teman. Sudah kelihatan hasilnya ya apa yang kamu kerjakan selama ini. Karena aku merasakan energinya, kamu adalah pemenangnya, kamu tinggi, kamu besar. Tuhan mengangkat derajat kamu setinggi-tingginya dan itu tidak mudah sih. Kamu harus laluin yang tersulit dalam hidup kamu. Kamu pernah terpenjara. Terpenjara itu artinya kamu pernah kayak terkungkung, terisolasi. Ya itu artinya kenapa kamu terpenjara, terisolasi, terkungkung dalam energi yang mungkin membuat kamu capek, lelah, menguras tenagamu, menguras emosimu dan air matamu ya supaya itu ya kamu lebih belajar lagi gitu. Ketika kamu sudah menyelesaikan itu, kamu diangkat setinggi-tingginya. Ya, aku rasakan energinya seperti itu sih. Beginilah cara orang-orang memandang kamu sekarang. Ya, aku merasakan terutama lawan jenis sih. Kalau kamu seorang wanita, mungkin para pria-pria melawan lagi, memandang kamu karena gambarnya transparan. Ini kata the lovers ya. Ya, lawan jenis tertarik dengan kamu sih. Aku merasakan energi lawan jenis, entah kamu adalah seorang wanita, seorang pria nonton ini kayak mereka tertarik dengan kamu. Ya,
energi kamu kurasakan ya penuh kasih, kartu The Lovers di sini. Mungkin orang-orang memandang kamu ya, kamu sekarang lebih kayak mencintai tanpa syarat, mencintai diri kamu sendiri tanpa syarat, mencintai orang lain juga tanpa syarat, atau orang lain memandang kamu benar-benar sembuh sih, kartu The Lovers dengan kartu The Death. Kamu benar-benar sembuh atau sakit fisik ya, atau penyakit gitu. Kamu benar-benar sembuh gitu loh teman-teman. Orang-orang memandang kamu seperti itu. Lagi dan lagi angka 6 strong di sini teman-teman. 6 6 6 6 apapun terkait angka itu ya. 6 lagi ya, apapun ya, komen di bawah. Dan tentunya kalian pernah di titik ini ya. 10 pedang menusuk kamu, 6 pedang. Kamu pernah di titik dihianati, disakitin berkali-kali, bertubi-tubi, tapi kamu benar-benar udah sembuh sekarang. Aku merasakan energinya gini. Orang-orang memandang kamu sekarang, kamu baru saja akhir dari situasi yang bawa kelegahan, kesedihan, atau kedua-duanya. Aku merasakan energinya ada kesempatan untuk kebahagiaan baru untuk kamu. The opportunity, a new happiness. Ya, orang-orang memandang kamu seperti itu ya. Ketika kamu mengakhiri yang lama yang membuat kamu sedih, ya, membuat kamu lelah, ada kesempatan kebahagiaan yang baru yang Tuhan berikan untuk kamu. Ya, sebuah beban di pundak kamu akhirnya kamu bisa akhiri. Kamu bisa mengakhiri sebuah kecanduan. Dan aku ulangi kembali, orang lain memandang kamu juga seperti kayak kamu tidak mampu atau tidak mau mengambil keputusan. Kamu selalu ikutin kata hati kamu. Udah aku jelaskan tadi. Kamu selalu ikutin kata hati kamu sendiri daripada mencoba membuat orang lain bahagia. Kamu berpura-pura tidak ada masalah, padahal kamu banyak masalah. Kepegadaian. Bercanda ya. Mungkin kamu pura-pura ke orang lain tidak punya masalah, padahal kamu punya segudang masalah, tapi kamu mampu menyelesaikan masalah kamu sih. Mungkin orang lain ketika punya masalah seperti mirip dengan permasalahanmu, mereka tidak bisa menyelesaikannya, mereka stres, mereka menyerah, mereka putus asa, tapi kamu tidak. Yang aku bilang, orang lain memandang kamu kayak kamu berpura-pura tidak ada masalah, ternyata kamu banyak masalah, dan kamu pintar menganalisis situasi secara berlebihan. Kamu pintar menganalisis mungkin permasalahan kamu dan kamu mampu menyelesaikan permasalahan itu, dan atau kamu sangat tekun dengan pekerjaan kamu, tekun dengan mungkin usaha atau bisnis kamu, atau orang-orang memandang kamu adalah kamu sangat berbakat. Kamu mempelajari semua yang kamu bisa, entah itu suatu subjek or karir atau karir. Mungkin beberapa kamu kembali ke sekolah lagi, S1, S2, atau mengikuti seminar atau mencari mentor terkait dengan bakat kamu karena kamu sangat berbakat, atau orang-orang memandang kamu perhatikan setiap detail terkait pekerjaan terampil yang kamu sukai sih. Bisa dibilang kamu tuh multi talent, serba bisa ya, gitu. Mungkin beberapa ya, kamu adalah individual wanita bercerai di sini atau individual pria bercerai. Mungkin kamu baru ditinggal oleh seseorang, tadi tinggal selamanya atau ditinggal sementara. Kayak siapapun yang meninggalkan kamu, karena kalau kamu yang ditinggalkan, orang-orang menang kamu belum bisa kayak move on dengan seseorang yang meninggalkan kamu. Tapi kalau kamu yang meninggalkan seseorang, entah seseorang itu siapa ya gitu ya, seseorang yang kamu tinggalkan itu belum bisa move on dari kamu. Mana yang resonate ya, karena ini general reading, energi banyak orang yang kebacakan ya. Orang-orang mana kamu seperti itu sih ya. Mungkin kamu baru ditinggal oleh mantan pasanganmu gitu ya, atau kamu yang meninggalkan mantan pasanganmu alias bercerai ya, beberapa seperti itu. Kamu banyak beban sih, terutama di keluarga. Mungkin terutama yang aku bilang tadi baru berpisah, ditinggal oleh mantan pasangan, atau kamu yang meninggalkan mantan pasangan kamu di sini, banyak sekali beban yang kamu pikul, tapi kamu mampu menyelesaikan beban itu. Orang-orang memandang kamu seperti itu sih. Tidak mudah sih, tapi kamu mampu meringankan beban di keluarga, beban utang piutang, atau beban apapun di sini. Yang ada gunung lagi ya. Kamu sangat kuat sih, orang-orang memandang kamu sangat kuat ya. Kalau orang memandang kamu juga pekerja keras, udah ya bertanggung jawab dengan apapun beban yang kamu pikul. Seperti itu, kamu mungkin seorang kreator sih. Di kartu 7 Pentacles di bottom of the deck ya, orang-orang memandang kamu adalah seorang kreator, entah kamu punya karya-karya sendiri, bakat sendiri, dan itu menghasilkan uang, atau kamu punya bisnis sendiri, di mana kamu mengerjakan sendiri dengan ide-ide kamu, melakukan sendiri dengan ide-ide kamu. Itu beberapa orang memandang kamu seperti itu sih ya. Kamu sangat berbakat ya, entah kamu punya kayak gini ya, kalau kamu seorang content creator mungkin kamu punya plafon plafon di sosial media, entah kamu aktif di aplikasi apa,
dan itu menghasilkan uang sih beberapa atau punya bakat-bakat lainnya yang menghasilkan uang, ya. Gitu ya teman-temanku, mungkin orang-orang mana kamu adalah seorang bos, amin, seorang leader, seorang pemimpin, ya. Ya mungkin di masa depan nanti atau kapanpun kamu melihat video ini sih, ya. Anggap saja itu afirmasi untuk kamu ya, klaim energi positif itu di kolom komentar karena aku melihat di sini ya King of Pentacle ini seseorang yang secara finansial kamu begitu stabil, mapan, tajir melintir, seorang bos, ya, seorang kreator, ya apa-apa kamu kerjakan sendiri. Kamu jadi bos untuk diri kamu sendiri dan orang-orang memandang kamu seperti itu ya. Karena mungkin kamu yang sangat kreatif, berbakat dan itu bisa menghasilkan uang sih teman-teman. Ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung.